Ayahku memberikan kado hotel senilai 250 miliar. Ibu mertua dan suami langsung berkata, besok hotel itu kami yang urus. Kalau tak mau kau mau jadi janda? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi yang tenang menyelimuti kota tempat Febri tinggal. Udara masih lembut, matahari baru muncul dari balik pepohonan tinggi, menebarkan cahaya keemasan yang hangat. Jalanan kompleks perumahan elit itu masih sepi, hanya terdengar suara burung yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Di dalam sebuah rumah besar bercat putih, seorang wanita muda sedang berdiri di dapur sambil memandangi cangkir teh hangat di tangannya. Nama wanita itu Febri. Usianya baru memasuki angka 28. Namun wajahnya memancarkan kedewasaan yang sulit ditemukan pada wanita seusianya. Ia memiliki mata lembut, penuh ketenangan, dan senyuman tipis yang selalu ia pertahankan meski berbagai tekanan hidup datang silih berganti. Tubuhnya ramping, tingginya ideal, dan penampilannya selalu rapi meski ia bukan tipe yang suka memamerkan kemewahan. Padahal kenyataannya ia adalah anak dari salah satu pengusaha besar yang sangat disegani. Rumah besar yang ia tinggali bersama ayahnya itu dipenuhi suasana hangat. Banyak sudut yang memuat kenangan masa kecilnya. Piano di ruang tamu, rak buku dengan koleksi lama ibunya, dan bingkai foto mereka ketika keluarga masih lengkap. Ibunya meninggal saat Febri masih SMA, meninggalkan kekosongan yang hanya bisa ditambal oleh cinta dan perhatian ayahnya. Pak Herman, ayah Febri, adalah sosok yang dihormati banyak orang. Selain dikenal sebagai pengusaha properti sukses yang memiliki berbagai aset besar, ia juga terkenal karena kebaikannya. Meski kaya raya, ia tidak sombong. Ucapannya lembut namun tegas. Senyumnya ramah, tapi wibawanya tidak bisa disepelekan. Namun, hanya Febri yang tahu bahwa di balik lembutan itu tersimpan hati yang penuh luka karena harus membesarkan anak seorang diri. Febri memejamkan mata sebentar, menghirup aroma teh melati yang menenangkan. Rutinitas pagi seperti ini sudah biasa ia lakukan sebelum sibuk membantu beberapa pekerjaan administrasi di perusahaan kecil miliknya, usaha butik dan online shop yang ia bangun sendiri dari nol atas dorongan ayahnya. Meski ayahnya sangat kaya, Febri tidak pernah dimanjakan berlebihan. Ia selalu diajarkan untuk bekerja keras, tidak menggantungkan hidup pada orang lain, apalagi bergantung pada harta keluarga. Kamu harus mandiri, Febri. Harta ayah bisa hilang kapan saja, tapi kemampuan dan kemandirianmu akan bertahan seumur hidup. Itu adalah kalimat yang sering ia dengar dari ayahnya sejak kecil. Febri membuka mata perlahan, menatap teh hangatnya, dan tersenyum kecil. Ia selalu merasa bersyukur dibesarkan dengan cara seperti itu. Banyak orang memandangnya sebagai anak orang kaya yang hidupnya enak, padahal kenyataannya ia tidak pernah menikmati hidup bergelimang kemewahan secara berlebihan. Ia hidup sederhana, tidak suka memamerkan harta, dan lebih fokus membangun bisnisnya agar tidak terus bergantung pada ayahnya. Pagi itu, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Febri menoleh dan melihat sosok ayahnya muncul sambil merapikan kacamata di wajahnya. Meski sudah menginjak usia 60 tahun, Pak Herman masih terlihat gagah. Rambutnya memang sudah banyak yang memutih, tetapi tubuhnya masih kuat dan sorot matanya tetap tajam seperti ketika ia masih aktif memimpin bisnis besar. Pagi, nak. Sapa Pak Herman sambil tersenyum hangat. Pagi, yah, balas Febri dengan senyum yang sama hangatnya. Tehnya sudah saya buatkan seperti biasa. Pak Herman tertawa kecil. Kamu memang anak yang paling tahu selera ayah. Febri mempersilakan ayahnya duduk di meja makan. Mereka terbiasa berbicara sambil menikmati teh pagi bersama. Momen itu menjadi waktu paling berharga bagi keduanya karena sejak Febri menikah, ia jarang bisa menikmati kebersamaan seperti dulu. Namun pagi itu berbeda. Hari itu, Febri memilih kembali pulang ke rumah ayahnya karena Doni, suaminya, sedang pergi bekerja di proyek luar kota. Setidaknya, itu yang Doni katakan. Bagaimana kabar bisnismu? Lancar? Tanya Pak Herman sambil menyeruput teh. Lumayan lancar, yah, jawab Febri. Ada beberapa stok baru yang masuk. Aku juga sedang siap-siap membuka cabang kecil, kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Pak Herman mengangguk bangga. Kamu itu pintar, Febri. Ayah bangga sekali kamu tidak bergantung pada siapapun. Febri tersenyum,
Tetapi di balik senyum itu tersimpan kegelisahan yang ia sembunyikan dengan baik. Bagaimanapun, ia tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Sudah cukup ayahnya menanggung banyak hal setelah ibunya pergi. Ia tidak ingin menambah beban pikiran orang yang paling ia sayangi itu. Ayah sudah lama tidak bertemu Doni. Dia sibuk sekali, ya? Tanya Pak Herman sambil berpura-pura santai. Pertanyaan itu membuat Febri menunduk sejenak. Dadanya terasa menegang. Lumayan sibuk, yah? Jawabnya hati-hati. Pak Herman mengamati wajah putrinya dengan seksama. Ia sudah mengenal Febri sejak kecil. Bahkan perubahan kecil pada ekspresinya saja sudah bisa ia baca. Saat bibir Febri tersenyum tetapi matanya tidak ikut tersenyum, berarti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi kamu baik-baik saja, kan? Tanya ayahnya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Febri mengangguk cepat. Tentu saja. Yah, aku baik-baik saja. Pak Herman tidak langsung membalas. Ia menghela napas pelan. Kalau ada apa-apa, kamu harus cerita ke ayah, ya. Jangan pernah merasa sendirian. Kalimat itu membuat hati Febri menghangat sekaligus pedih. Ada banyak hal yang ingin ia ceritakan. Ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan. Sikap Doni yang mulai berubah, perlakuan ibunya yang sering merendahkannya, tekanan kecil yang lama-lama membuatnya sesak. Namun Febri memilih diam. Ia tidak ingin ayahnya memandang pernikahannya sebagai sesuatu yang gagal. Ia tidak ingin menambah beban pikiran lelaki tua itu. Dan ia tidak ingin terlihat lemah. Baik, yah, ujarnya sambil tersenyum kecil. Kalau ada apa-apa, aku pasti cerita. Pak Herman tersenyum lega. Meski dalam hatinya ia tahu Febri tidak akan bercerita begitu mudah. Setelah sarapan dan mengobrol panjang, Febri kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memandang ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan pepohonan yang tertiup angin. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan dalam hatinya. Tetapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas bayangan masa lalu yang melintas di pikirannya. Bagaimana ia pertama kali mengenal Doni. Doni merupakan pria yang awalnya terlihat sederhana, sopan, dan penuh perhatian. Febri jatuh cinta pada kalimat-kalimat manisnya, pada sikap lembutnya, pada cara ia menyentuh tangan Febri dengan penuh kasih. Mereka bertemu saat Febri membantu sebuah acara sosial, dan Doni yang bekerja di perusahaan event organizer saat itu tampak seperti sosok yang rendah hati dan pekerja keras. Ayahnya sempat meragukan hubungan mereka. Febri, ayah tidak memaksa kamu memilih siapa, ucap ayahnya waktu itu. Tapi ayah punya firasat bahwa keluarga Doni mungkin bukan keluarga yang cocok untukmu. Namun Febri menganggap firasat itu hanya kekhawatiran berlebihan seorang ayah yang tidak ingin anaknya jauh darinya. Ia memilih percaya pada Doni. Ia memilih mencintai Doni. Dan ia memilih menikah dengannya, meski ayahnya tidak sepenuhnya merestui. Kini, setelah 2 tahun berlalu, beberapa firasat ayahnya mulai terbukti perlahan-lahan. Tapi Febri masih tetap mempertahankan rumah tangganya. Meski ia terluka, meski ia bingung, meski ia sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Febri, kamu harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Kalimat itu bukan hanya mantra, melainkan doa. Ia tidak tahu bahwa kehidupannya akan berubah drastis dalam waktu dekat. Ia tidak tahu bahwa kehidupannya akan berubah drastis dalam waktu dekat. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan ia tidak tahu bahwa cintanya akan diuji hingga batas paling dalam. Yang ia tahu, pagi itu ia harus tetap tersenyum. Karena hidup kadang tidak memberi pilihan lain. Matahari sudah naik cukup tinggi ketika Febri duduk di ruang kerjanya yang sederhana, memeriksa beberapa pesanan butik online miliknya. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard. Namun pikirannya melayang ke sosok yang belakangan semakin sulit ia pahami. Doni, suaminya. Sambil menghela napas pelan, Febri meraih ponsel di samping laptop. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada telepon. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan Doni memikirkan dirinya pagi ini. Padahal biasanya, setidaknya satu pesan singkat ia terima. Pagi, sayang. Namun pesan itu sudah jarang muncul. Kini Febri bahkan harus menunggu berjam-jam untuk satu balasan pendek yang terdengar dingin. Wanita itu mengembuskan napas panjang. Sejenak ia memilih menenangkan hati. Ia tahu bahwa untuk mengenal seseorang dengan lebih jernih, ia harus jujur mengingat siapa Doni sebenarnya.
bukan hanya yang ia inginkan. Doni bukan lelaki yang buruk ketika mereka bertemu. Saat itu, Febri benar-benar percaya bahwa ia telah menemukan seseorang yang akan mencintainya apa adanya. Doni adalah pria tampan dengan wajah teduh, kulit sawo matang, tubuh tegap, dan senyuman yang dengan mudah membuat orang merasa nyaman. Ia selalu berbicara dengan nada lembut, penuh perhatian, dan terlihat sangat menghargai Febri. Namun, ada satu hal yang dulu tidak sepenuhnya Febri perhatikan. Doni sangat dekat dengan ibunya. Terlalu dekat. Bagi sebagian orang, itu mungkin hal baik. Tapi pada Doni, kedekatan itu terlihat berlebihan. Seakan-akan apapun yang ia lakukan harus mendapatkan persetujuan ibunya. Dan wanita itu, Hesti, memiliki cara bicara yang membuat orang lain merasa lebih rendah, meski terselubung. Doni besar di lingkungan yang jauh berbeda dari Febri. Rumahnya kecil, berdinding cat kusam dengan perabotan sederhana yang sebagian besar sudah tua. Di sanalah Doni tumbuh bersama ibunya, Hesti, dan kakak laki-lakinya yang bernama Haris. Ayah Doni sudah lama pergi. Beberapa tetangga menyebut bahwa ayah Doni kabur meninggalkan mereka setelah terlilit utang. Ada juga yang bilang bahwa rumah tangga Hesti dan suaminya penuh pertengkaran sejak Doni kecil. Namun apapun kenyataannya, Doni dan Haris tumbuh tanpa figur ayah sejak lama. Hesti bekerja sebagai penjahit rumahan. Meski penghasilannya tidak besar, ia dikenal sangat lihai memanfaatkan kondisi. Jika ada tetangga yang baru memperoleh rezeki, Hesti akan datang dengan alasan meminjam sesuatu. Jika ada acara keluarga, ia selalu memastikan dirinya ditempatkan di posisi yang dianggapnya pantas. Meski sebenarnya ia hanya tamu biasa. Dari ibunya itulah Doni belajar banyak hal. Sayangnya, tidak semuanya baik. Salah satunya, kalau kamu bisa dapat yang lebih enak, kenapa harus yang susah? Kalimat itu sering Hesti ucapkan kepada anak-anaknya. Bagi Hesti, hidup adalah tentang mencari keuntungan sebanyak mungkin. Dan ketika Doni mulai dekat dengan Febri, Hesti melihat peluang besar. Namun saat itu, Febri tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Yang ia lihat hanyalah seorang pria sederhana yang memperlakukannya dengan tulus. Febri kembali duduk bersandar, membiarkan pikirannya mengalir. Ia mengingat pertama kali ia berkunjung ke rumah Doni setelah mereka resmi berpacaran. Hesti menyambutnya dengan senyum lebar. Senyum yang waktu itu tampak ramah, namun kini terasa seperti topeng. Aduh, ini toh yang namanya Febri? Cantik sekali. Kayak artis. Pantas Doni naksir. Ujar Hesti waktu itu sambil memegang tangan Febri lama-lama. Senyuman Hesti memang besar. Tapi tatapan matanya mengukur dari ujung kepala hingga kaki. Seolah menilai berapa harga baju yang Febri kenakan, seberapa mahal jam tangannya, dan apa saja yang bisa ia dapatkan dari hubungan itu. Saat itu, Doni hanya tertawa sambil mengusap punggung Febri. Iya, M.A. Febri orangnya baik banget. M.A. pasti suka. Hesti mengangguk. Masih menatap Febri. Kamu kerja apa? Nak? Orang tuamu kerja apa? Rumahmu di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bertubi-tubi. Seakan Hesti sedang melakukan interview. Febri menjawab semuanya dengan sopan, tanpa menunjukkan sedikitpun rasa keberatan. Ia tahu bahwa Hesti hanyalah ibu yang ingin tahu calon menantu anaknya. Ia mencoba berpikir positif. Namun setelah hari itu, sikap Hesti menjadi lebih intens. Lebih sering bertanya. Lebih sering datang tiba-tiba. Lebih sering mencoba terlibat dalam hubungan mereka, bahkan dalam hal-hal pribadi. Febri mengingat salah satu percakapan yang tidak pernah ia lupakan. Doni itu jangan kamu suruh kerja keras, ya? Kata Hesti suatu hari saat mereka makan bersama. Dia itu laki-laki yang mudah capek. Kamu kan anak orang kaya, pasti bisa bantu dia kan, nak? Kalimat itu membuat Febri tersentak, meski ia hanya tersenyum saat itu. Doni langsung memotong, Mama, jangan begitu. Malu sama Febri. Namun nada Doni bukan menegur. Lebih seperti menenangkan ibunya agar tidak terlalu terang-terangan. Sejak itu, Febri mulai memahami sedikit demi sedikit bahwa keluarga Doni bukan sembarang keluarga. Mereka punya cara berpikir berbeda, dan itu bukan sesuatu yang bisa ia ubah. Di ruang kamarnya, Febri menutup laptop sebentar, memijat pelipisnya perlahan. Ia harus jujur pada dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang ia abaikan saat dulu memulai hubungan dengan Doni. Doni sering terlihat
terlalu menurut pada ibunya. Saat Hesti tidak suka sesuatu, Doni akan langsung berubah. Saat Hesti meminta sesuatu, Doni akan mencari cara agar keinginan ibunya terpenuhi, bahkan jika itu mengorbankan waktu bersama Febri. Namun dulu, Febri menganggap itu hanya bentuk sayang anak pada ibu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan itu akan merembet ke dalam pernikahan mereka. Hesti bukan tipe ibu yang memaki-maki secara kasar. Ia halus. Ia tersenyum. Ia merangkul. Tapi di balik rangkulannya, ada tuntutan yang besar. Di balik senyumnya, ada ambisi yang ia sembunyikan. Hesti ingin anaknya sukses. Tapi sukses menurutnya adalah menikah dengan perempuan kaya yang bisa memberi kehidupan lebih baik untuk dirinya. Dan Febri adalah jawaban dari semua impian itu. Telepon di meja kerja Febri tiba-tiba bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya terasa hangat sekaligus sedih. Doni. Febri segera mengangkat. Halo, Mas. Suara Doni terdengar samar, seperti sedang terburu-buru. Febri, aku sibuk banget. Nanti aku telepon lagi, ya? Mas, sebentar saja. Kamu sudah makan? Aku bilang aku sibuk. Suara Doni meninggi. Nanti telepon. Klik. Telepon terputus. Febri menatap layar ponselnya lama, mencoba menahan air mata yang mulai mengumpul. Ia tidak ingin menangis. Ia tidak ingin terlihat lemah, even to herself. Namun sikap Doni seperti itu bukan hal baru. Dulu, Doni selalu menyempatkan waktu walau sesibuk apapun. Dulu, ia selalu mengirim pesan panjang penuh perhatian. Dulu, ia selalu menceritakan harinya. Namun kini, semua berubah. Febri meletakkan ponselnya dengan tangan bergetar. Ia tidak tahu bahwa Doni tidak benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Ia tidak tahu bahwa ayahnya diam-diam mengawasi menantunya. Dan ia tidak tahu bahwa keluarga Doni menyimpan harapan besar terhadap dirinya. Bukan sebagai istri, tetapi sebagai sumber kehidupan. Dalam hatinya, Febri masih ingin percaya bahwa Doni adalah pria baik yang dulu ia cintai. Bahwa rumah tangga mereka masih bisa diperbaiki. Bahwa Doni hanya sedang lelah atau stres bekerja. Namun jauh di dalam dirinya, ia merasakan kebenaran lain. Hubungan ini mulai berubah bukan hanya karena Doni, tapi juga karena bayang-bayang ibunya. Dan Febri tidak tahu bahwa apa yang menantinya di depan akan jauh lebih besar dari sekadar perubahan sikap. Sebuah badai sedang menuju hidupnya. Pelan, namun pasti. Dan ia belum menyadari bahwa ayahnya sudah mulai melihat tanda-tandanya dengan sangat jelas. Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa-masa paling indah bagi pasangan baru. Setidaknya, itu yang diharapkan Febri ketika ia resmi menjadi istri Doni 2 tahun lalu. Ia membayangkan kehidupan penuh kehangatan, tawa, dan komunikasi yang saling menguatkan. Ia membayangkan rumah kecil yang sederhana namun bahagia, tempat ia dan Doni bisa membangun masa depan bersama. Namun seiring berjalannya waktu, bayangan itu justru berubah menjadi sesuatu yang sulit dipahami. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa pada awalnya. Hanya perubahan kecil. Hal-hal sepele. Namun sedikit demi sedikit, semuanya bertambah besar hingga membuat Febri tak bisa menutup mata lagi. Dulu, Doni adalah pria yang hangat. Ia rajin mengirim pesan. Ia tidak pernah lupa mengingatkan Febri makan. Ia sering menjemput Febri di butik, bahkan saat hujan deras. Ia juga selalu menyempatkan waktu untuk sekadar membawa Febri makan bakso di pinggir jalan hanya agar mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Namun setelah menikah, pelan-pelan kehangatan itu memudar. Awalnya, Febri mencoba memahaminya. Ia berpikir Doni hanya sedang beradaptasi dengan tanggung jawab baru sebagai suami. Mungkin ia sedang banyak pekerjaan. Mungkin ia stres. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk menata diri. Tetapi semakin lama, semakin sulit bagi Febri untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Hal pertama yang berubah adalah cara Doni berbicara. Jika dulu Doni selalu lembut, kini suaranya lebih keras. Seolah ia kesal setiap kali Febri bertanya apapun. Bahkan pertanyaan sederhana seperti, "Mas, sudah makan?" bisa terdengar seperti gangguan bagi Doni. "Febri, kamu itu jangan cerewet." Bentaknya suatu hari ketika Febri baru saja bertanya apakah ia ingin makan malam. Kalimat itu membuat Febri terdiam, jantungnya mencelos.
Ia tidak pernah terbiasa dengan bentakan, apalagi dari seseorang yang ia cintai. Maaf, Mas, aku cuma bertanya. Doni hanya mendengus lalu masuk ke kamar tanpa menjawab. Perubahan kedua adalah cara Doni menghabiskan waktunya. Jika dulu ia selalu ingin pulang cepat untuk bertemu Febri, kini ia lebih sering pulang larut malam. Pulangnya pun tanpa pesan atau pemberitahuan. Terkadang ia mengatakan sedang lembur. Terkadang katanya ada pertemuan dengan tim. Namun seringnya teleponnya sulit dihubungi, dan pesan Febri hanya centang satu. Febri berusaha percaya. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa sebab. Ia tahu Doni bekerja keras. Ia tahu pekerjaan event organizer memang sering membuat orang pulang malam. Namun sesuatu tetap terasa aneh dari cara Doni menjauh. Dulu, Doni selalu memeluknya saat pulang kerja. Tapi sekarang, Doni tidak lagi menyentuh Febri kecuali ketika ia sedang butuh sesuatu. Itu pun tanpa kehangatan. Kadang Doni langsung mandi lalu tidur. Tanpa bertanya bagaimana hari Febri. Tanpa menatap wajah istrinya. Tanpa senyuman, bahkan senyum basa-basi. Tanda ketiga yang sangat terasa adalah kehadiran Hesti, ibu mertuanya, yang semakin sering masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sebelum menikah, Hesti sudah terlihat antusias. Namun setelah pernikahan, antusiasme itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengekang. Hesti sering datang tanpa pemberitahuan. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Bahkan saat mereka sedang makan malam, Hesti bisa tiba-tiba mengetuk pintu sambil membawa plastik belanjaan. Febri, Mama datangnya. Kalian pasti belum makan enak, jadi Mama bawain lauk. Padahal Febri sudah menyiapkan masakan sendiri. Namun Hesti selalu berhasil membuatnya merasa tidak cukup, tidak mampu, tidak layak. Doni tidak pernah membela Febri. Tidak sekalipun. Biarkan saja, Febri. Mama itu orang tua. Dia sayang sama kita, kata Doni setiap kali Febri mengeluh pelan. Tapi bagi Febri, itu bukan bentuk sayang. Itu bentuk kontrol. Bentuk keinginan untuk memegang kendali penuh atas rumah tangga anaknya. Dan Doni membiarkan hal itu. Suasana rumah menjadi semakin berat. Ada hari-hari ketika Febri merasa sendirian meski ia tinggal satu rumah dengan suaminya. Ada hari-hari ketika ia ingin menangis seharian. Tapi ia tahan agar wajahnya tidak terlihat sembab saat Doni pulang. Ia ingin menjaga keharmonisan. Ia ingin rumah tangga mereka baik-baik saja. Kadang, ketika Doni tertidur, Febri duduk di tepi ranjang sambil menatap wajahnya. Masih ada cinta di sana. Masih ada kenangan manis yang ia simpan dalam-dalam. Ia memegang tangan Doni pelan, berharap suaminya kembali menjadi Doni yang ia kenal dulu. Namun yang ia dapatkan hanyalah tangan yang terasa dingin dan tidak lagi merangkulnya. Perubahan keempat adalah cara Doni melihat harta. Dulu, Doni adalah pria yang bekerja keras, yang suka mandiri, yang ingin membuktikan dirinya mampu sukses tanpa bergantung pada siapapun. Namun setelah menikah, setelah ia tahu kehidupan Febri tidak jauh dari kenyamanan dan stabilitas, pikirannya perlahan berubah. Febri mulai melihat Doni sering bertanya soal usaha ayahnya. Tentang kekayaan keluarga Febri. Tentang bisnis-bisnis besar milik Pak Herman. Pertanyaannya semakin lama semakin sering. Bisnis ayahmu itu masih banyak yang berkembang ya, Feb? Rumah ayahmu itu luas banget. Kira-kira dijual bisa berapa ya? Usaha butikmu lumayan juga ya, pendapatannya. Febri selalu menjawab dengan santun. Namun setiap kali Doni membicarakan harta, hatinya tersayat pelan-pelan. Ia ingin Doni mencintainya bukan karena kondisi keluarganya, tapi karena dirinya. Namun kadang tatapan Doni saat melihat benda-benda mewah di rumah ayahnya terasa berbeda. Ada kekaguman, tapi juga ada rasa ingin memiliki. Perubahan terakhir yang paling menyakitkan adalah bagaimana Doni memperlakukan ayahnya, Pak Herman. Dulu, Doni sangat hormat pada ayahnya. Sangat sopan. Bahkan Pak Herman sempat memuji Doni sebagai pria yang matang dan berpendidikan baik. Namun setelah menikah, entah mengapa sikap Doni berubah. Ia lebih dingin, lebih kaku. Terkadang bahkan terdengar kasar ketika berbicara. Seolah kehadiran Pak Herman membuatnya tidak nyaman. Jika Pak Herman datang berkunjung, Doni sering memilih keluar rumah dengan alasan ada urusan mendadak. Jika Pak Herman mengajak bicara, Doni hanya menjawab seperlunya.
Jika Pak Herman menanyakan kabarnya, Doni menjawab pendek, "Baik." Ada jarak besar yang muncul tanpa alasan jelas. Dan itu membuat hati Febri teriris. Ia tidak pernah ingin melihat suaminya menjauh dari ayahnya. Ayahnya tidak pernah memusuhi Doni. Tidak pernah merendahkannya. Tidak pernah menghalangi hubungan mereka. Namun entah kenapa, Doni justru bersikap seolah ayah Febri adalah ancaman. Pagi itu, setelah telepon Doni terputus secara kasar, Febri duduk lama di kursi kerjanya. Pikirannya kacau. Hatinya penuh tanya. Ia ingin mengerti alasan perubahan Doni, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap ponselnya. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada jawaban. Tidak ada penjelasan. Hanya keheningan. Sampai akhirnya sebuah pesan lain masuk. Bukan dari Doni, tetapi dari ayahnya. "Febri, ayah mau bicara denganmu nanti sore. Penting." Hati Febri berdebar. Ia merasakan firasat kuat. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang selama ini ia tutupi. Sepertinya kini tidak lagi bisa ia sembunyikan. Apapun itu, ia tahu satu hal. Perubahan Doni bukan lagi sesuatu yang bisa ia abaikan. Dan pertemuan dengan ayahnya nanti akan menjadi titik awal dari jalan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Febri baru saja pulang dari toko kecil warisan ibunya di ujung komplek. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih penat. Sudah beberapa minggu ini Doni selalu pulang larut malam, alasan pekerjaan, meski Febri semakin ragu apakah itu benar. Setelah meletakkan tas dan mengganti baju, Febri menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Tapi begitu membuka panci, ia menghela napas panjang. Masakan dari siang tadi masih utuh, tak disentuh. Dia bilang pulang makan di rumah. Gumamnya pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 8:10. Doni belum pulang, tak ada kabar, dan tak ada pesan. Sementara itu, suara TV dari ruang tengah tempat Hesti, ibu mertuanya, duduk, terasa semakin menusuk. Hesti melirik Febri sekilas, kemudian mengembuskan napas seakan terganggu. "Kau masih masak segala? Doni kan sibuk. Kalau dia makan di luar itu wajar. Jangan lebay," katanya tanpa menatap. Febri mencoba tersenyum. "Saya cuma khawatir, Bu." Dia biasanya bilang kalau kau mau jadi istri yang benar, jangan terlalu banyak menuntut, potong Hesti ketus. "Doni itu kerja banting tulang buat kau. Jangan bikin dia stres." Kata-kata itu langsung menancap di dada Febri. Ia ingin menjelaskan, tapi ditahan. Bukan pertama kalinya Hesti memojokkannya, tetapi malam ini terasa lebih berat. Sekitar pukul 9, akhirnya Doni masuk rumah. Wajahnya kusut, tapi bukan karena kelelahan, lebih karena kesal. "Kamu kemana saja, Mas?" tanya Febri lembut. Doni melemparkan jas kerjanya ke sofa. "Kerja? Emang kamu pikir aku jalan-jalan? Pertanyaan macam apa itu?" Nada suaranya tinggi, membuat Febri terdiam. "Aku cuma tanya, aku masak dari sore, Mas. Aku tungguin kamu," ucap Febri pelan. Hesti yang mendengar dari ruang tengah langsung ikut campur. "Doni, jangan mau dipancing emosi. Wanita seperti dia itu memang suka cari perhatian. Sudahlah, makan aja kalau mau, tapi jangan terlalu dimanjain." Doni memijat pelipis. "Bu, sudah. Saya capek." Tapi justru kalimat itu membuat ketegangan memuncak. Febri mendekat, mencoba mengurangi jarak. "Mas, aku bukan mau cari perhatian. Aku cuma perlu kepastian. Kamu pulang jam berapa? Kamu makan di luar atau tidak? Aku cuma ingin tahu. Aku istrimu." Doni menatapnya tajam. "Ya terus? Kalau aku makan di luar kenapa? Kamu mau marah? Kamu pikir aku harus laporan tiap detik?" "Mas, bukan begitu maksudku." "Sudahlah Feb, aku capek. Capek dengar kau ngeluh terus." Hesti tersenyum tipis, seakan menikmati keadaan. Febri merasakan sesuatu panas menumpuk di dada. "Aku bukan ngeluh, Mas. Aku cuma ingin kita ngobrol baik-baik. Aku merasa kamu berubah. Dulu kita selalu bicara, sekarang kamu..." "Bra." Doni membanting gelas ke meja. "Kamu tuh nggak ngerti posisi aku. Semua tuntutan keluarga,
kerjaan numpuk, belum lagi kamu yang sensitif tiap hari. Aku menyesal pulang kalau suasananya selalu kayak gini. Febri mundur selangkah, tertegun. Kata, menyesal pulang, seakan memukul jantungnya. Mas, suaranya bergetar, kalau kamu punya masalah, kita bisa cari jalan keluar bareng. Aku nggak mau kita kayak gini. Doni mendengus dan memalingkan wajah. Udahlah, aku mau tidur. Hesti berdiri dan menepuk pundak Doni. Sudah, nak, ayo masuk kamar. Jangan layani Febri. Dia memang suka bikin suasana jadi berat. Doni berjalan menuju kamar, meninggalkan Febri di ruang tengah, sendiri, dengan mata yang memanas. Febri akhirnya duduk di kursi, air mata mengalir pelan. Ia tidak marah. Ia hanya sedih. Sedih melihat orang yang dulu memperjuangkannya kini bahkan malas menatap wajahnya. Ia sadar satu hal, perubahan sikap Doni bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan pertengkaran ini baru awal dari retaknya rumah tangga mereka. Namun satu hal kecil menggetarkan hatinya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Febri merasa takut akan masa depan. Dan ia tahu, badai yang lebih besar masih menunggu. Ulang tahun Febri tinggal beberapa hari lagi. Biasanya, Febri tidak pernah memperingati hari itu secara istimewa. Sejak ibunya meninggal, ia lebih memilih menjalani hari seperti biasa, tanpa pesta, tanpa kejutan, tanpa harapan berlebih. Namun tahun ini, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa sepi yang lebih pekat dari biasanya. Pertengkaran dengan Doni beberapa waktu lalu masih menyisakan luka yang belum sembuh. Di tengah kesibukannya mengatur rumah, Febri menerima telepon dari ayahnya, Pak Darto. Suara lelaki parubaya itu selalu membawa kehangatan yang membuat Febri merasa aman. Febri, nak, ayah mau ketemu kamu sebentar. Bisa nanti sore? Febri menahan napas sejenak. Ayahnya jarang meminta bertemu mendadak kecuali ada sesuatu yang penting. Tentu. Yah. Di mana? Rumah atau di kantor? Di kantor ayah saja. Ada sesuatu yang ingin ayah berikan ke kamu sebelum hari ulang tahunmu. Nada suara itu mengandung senyum. Febri tidak bisa menahan rasa penasaran. Sore itu di kantor ayah. Kantor Pak Darto berada di sebuah gedung modern yang cukup mewah untuk ukuran kota tempat mereka tinggal. Febri, dengan pakaian sederhana seperti biasa, memasuki lobi sambil menarik napas dalam-dalam. Ia selalu merasa rendah diri setiap memasuki lingkungan bisnis ayahnya. Meski ayah selalu memintanya untuk tidak berpikir seperti itu. Saat masuk ke ruangan ayahnya, aroma kopi hangat menyambutnya. Nak, sini duduk. Pak Darto tersenyum lebar sambil berdiri menyambutnya, memeluk putrinya dengan hangat. Pelukan yang sudah lama tidak diterima Febri dari siapapun. Yah, ada apa? Ayah bilang mau kasih sesuatu? Pak Darto mengangguk dan mengambil sebuah map tebal dari laci meja kerjanya. Ayah sudah lama ingin memberikannya ke kamu. Tapi ayah menunggu waktu yang tepat. Febri memandang map itu dengan alis mengernyit. Ini apa? Yah? Pak Darto mendorong map itu ke depan. Buka. Dengan tangan gemetar, Febri membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen bersampul emas. Begitu ia membaca halaman pertama, matanya langsung melebar. Ayah, ini sertifikat? Pak Darto tersenyum lembut. Ya, itu hotel baru milik ayah yang beberapa bulan ini ayah bangun di kawasan wisata. Dan ayah ingin menghadiahkannya untukmu. Febri menutup mulutnya dengan tangan. Tapi, ayah, ini nilainya besar sekali. Ayah yakin? Hidupmu selama ini penuh kesabaran. Nak, kamu selalu berusaha bertahan dalam pernikahanmu meski banyak hal yang membuat hatimu terluka. Ayah bukan buta. Ayah tahu ada banyak hal yang tak pernah kamu ceritakan. Ayah ingin kamu punya pegangan. Kamu harus punya sesuatu yang benar-benar milikmu. Mata Febri berkaca-kaca. Ayah, aku nggak minta apa-apa. Ayah sudah cukup banyak bantu aku. Pak Darto tersenyum sambil mengusap rambut anaknya. Kado ulang tahunmu tahun ini, 250 miliar bentuknya. Bukan untuk membuatmu sombong. Tapi agar kamu tidak diinjak siapapun. Kamu berharga, Febri. Febri menunduk sambil menangis pelan. Ada campuran rasa syukur, haru, dan takut di hatinya.
Yah, terima kasih. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang saja kamu bahagia. Itu cukup. Beberapa hari menjelang ulang tahun, Febri mencoba menyimpan kabar besar itu. Ia takut jika Doni atau Hesti tahu, mereka hanya akan membuat masalah baru. Selama ini saja mereka sering memperlakukannya seperti pembantu. Membayangkan reaksi mereka saja sudah membuat dadanya sesak. Namun Pak Darto punya rencana lain. Nak, ayah mau datang ke rumahmu nanti di hari ulang tahunmu. Ayah mau serahkan dokumen itu secara resmi di hadapan suamimu. Febri langsung terkejut. Yah, ayah yakin? Aku takut mereka salah paham. Justru itu. Ayah ingin mereka tahu nilai anak ayah. Lagi pula, ayah belum selesai. Selesai apa? Yah? Pak Darto hanya tersenyum penuh misteri. Nanti, kau akan melihat kejutan lainnya. Febri mematung. Kejutan lainnya? Apa maksud ayah? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, ayahnya menepuk bahunya. Ayah tahu kamu takut. Tapi percayalah, ini untuk kebaikanmu. Di rumah malam itu, Febri pulang dengan perasaan campur aduk. Namun begitu membuka pintu rumah, semua rasa hangat itu hilang seketika. Hesti memandangnya dari ruang tamu dengan tatapan sinis. Dari mana saja? Jam segini baru pulang. Kamu pikir kamu siapa? Jangan gaya kayak orang punya jabatan. Doni yang duduk di sofa ikut menatapnya tanpa senyum. Febri tersenyum kecil, menahan semua yang ia rasakan. Aku baru pulang dari kantor ayah, Mas. Doni mendengus. Ayahmu lagi? Udah gede masih aja manja sama orang tua. Kalimat itu menusuk. Tapi Febri diam. Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah. Sebentar lagi, mereka akan tahu siapa sebenarnya Febri. Dan sebentar lagi, mereka akan bergetar begitu melihat apa yang akan diberikan ayahnya pada ulang tahunnya nanti. Namun, ini baru permulaan. Permulaan dari kejutan yang jauh lebih besar. Kejutan yang bahkan Doni dan Hesti takkan pernah sangka. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Ada hawa yang tidak biasa. Bukan hangat, bukan pula dingin, melainkan sesuatu yang menggantung di udara. Seperti pertanda bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup Febri. Hari ulang tahunnya tiba. Usianya bertambah, tapi bukan itu yang membuatnya terdiam beberapa menit di tepi ranjang. Yang membuat hatinya tak menentu adalah rencana ayahnya. Ia masih ingat pesan terakhir ayah malam tadi lewat telepon. Ayah akan datang tepat siang. Siapkan dirimu, nak. Ayah ingin semuanya jelas hari ini. Febri menggenggam selimutnya. Ada ketakutan, ada harapan, ada kesedihan, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Entah bagaimana perasaan itu bercampur menjadi satu. Pagi hari di ruang makan, Febri turun ke dapur setelah rapi. Ia tidak berharap perlakuan istimewa, tapi ada bagian kecil dari dirinya yang tetap berharap Doni setidaknya mengucapkan selamat ulang tahun. Hanya ucapan sederhana saja. Namun yang ia dengar pertama kali adalah suara nyaring Hesti. Kau lambat sekali bangun. Aku dari tadi lapar. Mana sarapannya? Omel Hesti sambil mengetuk meja makan. Maaf, Bu. Saya langsung siapkan, ujar Febri pelan. Belum sempat ia mulai memasak, Doni muncul dari kamar dengan wajah tak bersahabat. Baju kerjaku mana? Kenapa belum disetrika? Kamu itu kerja apa saja sih? Febri menggigit bibirnya. Hari ini ulang tahunku. Setidaknya satu dari mereka. Ingatlah. Namun tidak. Tak ada ucapan. Tak ada tatapan berbeda. Tak ada sedikit pun perhatian. Maaf, Mas. Aku lupa. Kemarin pulang agak. Alasan lagi. Bentak Doni. Kalau kamu nggak becus urus rumah. Bilang. Jangan bikin aku malu. Hesti ikut menimpali. Iya, Don. Makanya kalau perempuan kayak dia, jangan dimanjain. Udah dikasih makan, tempat tinggal, masih banyak kurangnya. Perasaan Febri remuk, tapi ia tersenyum samar. Baik, Mas. Aku setrika sekarang. Doni mendengus kesal, mengambil roti dan keluar tanpa pamit. Hesti menyangga dagunya sambil memandang Febri seperti beban. Jangan buat masalah hari ini, ya? Doni lagi pusing. Baik, Bu.
Dan sekali lagi, tak ada ucapan selamat ulang tahun. Namun Febri tetap melanjutkan pagi itu seperti biasa, menahan luka yang ia sembunyikan rapi. Menjelang siang, rumah sudah bersih, meja makan sudah rapi, dan Febri sudah berganti pakaian. Ia memilih gamis sederhana warna biru muda. Tidak berlebihan, tetapi cukup sopan jika ayahnya datang. Ketika jam menunjukkan pukul 11.45, suara mobil berhenti di depan rumah. Jantung Febri langsung berdetak lebih cepat. Doni yang baru bangun dari sofa melirik dari jendela. Itu mobil siapa? Mewah amat, gumamnya. Hesti keluar ke teras lebih dulu. Wajahnya langsung berubah dari angkuh menjadi kaku. Seseorang keluar dari mobil. Pak Darto. Dengan jas abu-abu elegan dan senyum hangat yang langsung membuat suasana berbeda drastis. Hesti tercekat. Ini ayahnya Febri. Doni ikut keluar dan terlihat sama terkejutnya. Selama ini mereka kira ayah Febri hanyalah pensiunan biasa dengan pemasukan pas-pasan. Selamat siang, sapa Pak Darto ramah, namun tatapannya menusuk tajam. Saya datang untuk ulang tahun anak saya. Hesti langsung berubah sikap. Oh, iya Pak. Aduh, kami belum sempat persiapkan. Silakan masuk. Silakan. Febri keluar dari rumah sambil menahan senyum haru. Ayah. Selamat ulang tahun, sayang, ujar Pak Darto sambil memeluk putrinya. Pelukan itu membuat Febri hampir menangis di tempat. Doni tercekat. Selamat ulang tahun? Ia langsung panik menyadari lupa total. Iya. Selamat ulang tahun, Feb, ucap Doni tergagap, berusaha menutupi rasa malunya. Namun Febri hanya tersenyum tanpa menatapnya. Di ruang tamu, suasana menjadi canggung. Hesti mencoba berbicara manis, Doni duduk dengan punggung tegak seperti orang yang sedang diawasi. Pak Darto membuka percakapan ringan. Namun tatapan matanya sesekali mengamati menantunya dan Hesti. Akhirnya ia berdiri. Sebelum makan siang, saya ingin memberikan kado untuk Febri. Doni langsung tersenyum lebar. Senyum penuh kalkulasi. Hesti pun duduk lebih tegak. Menunggu seperti seseorang yang menanti uang jatuh dari langit. Pak Darto mengambil map coklat besar dari tasnya. Ini, hadiah ulang tahunmu, Febri. Febri menelan ludah. Menahan perasaan. Pak Darto menyerahkan map itu. Febri membukanya perlahan, meski ia sudah tahu apa isinya. Namun Doni dan Hesti tak tahu. Begitu sertifikat besar itu terlihat, mata Doni langsung melebar. Hesti menutup mulutnya saking terkejutnya. Kamu dapat hotel? Doni terbata. Pak Darto menatap mereka dengan wajah datar. Hotel senilai 250 miliar. Mulai hari ini, menjadi milik Febri sepenuhnya. Hesti terlonjak dari kursinya. 250 miliar? Astaga AA. Febri menunduk, tak ingin terlihat sombong. Ia hanya ingin menikmati momen ayahnya tanpa drama. Tapi tentu saja, Doni dan Hesti tidak bisa menahan diri. Doni langsung mendekat, memegang tangan Febri yang masih menggenggam sertifikat. Sayang, luar biasa sekali. Maksudku kamu, dapat hadiah ini. Hotel sebesar itu, kita bisa urus sama-sama, ya? Hesti ikut berseru. Iya, Feb, serahkan saja ke kami. Kau, kan gak ngerti urusan bisnis hotel. Biar besok hotel itu kami yang urus. Kalau nggak mau, kau mau jadi janda? Hah? Suara mereka menggema ke seluruh ruangan. Febri tercekat. Pak Darto menatap keduanya dengan pandangan yang membuat udara tiba-tiba menciut. Lalu, ayahnya tertawa. Bukan tawa ringan. Bukan tawa bahagia. Tetapi tawa panjang, tawa dingin, tawa seseorang yang sudah siap mengungkap sesuatu. Doni dan Hesti langsung pucat. Pak Darto berhenti tertawa dan berkata dengan nada datar yang membuat bulu kuduk meremang. Tenang saja. Kalian tidak perlu mengurus apapun. Karena hotel itu hanyalah kado pertama. Kedua wajah itu tampak kehilangan warna. Ayah Febri menatap mereka seperti menatap dua orang yang akan jatuh dari tebing. Saya masih punya kejutan lain, ujarnya. Kejutan yang pastinya membuat kalian berdua bergetar. Hesti menelan ludah keras. Doni berkeringat dingin.
Sementara itu, Febri hanya bisa diam. Karena ia baru menyadari, apa yang datang setelah ini. Bukan hanya kejutan, tetapi badai besar yang akan mengubah hidup semuanya. Ruangan itu mendadak senyap setelah ucapan Pak Darto tentang kejutannya yang lain. Febri dapat merasakan perubahan suasana begitu nyata. Seperti hawa dingin merayap perlahan ke seluruh ruang tamu. Doni dan Hesti sama-sama menegang, saling pandang, mencoba membaca situasi, tetapi sorot mata mereka jelas. Tamak, panik, sekaligus berharap. Pak Darto menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa. Tenang, berwibawa. Tatapannya mengamati menantu dan ibu mertuanya seperti sedang menilai barang dagangan. Febri, katanya perlahan, tutup dulu mapnya. Kado itu untukmu, bukan untuk dipertontonkan. Febri mengangguk pelan dan menutup map berisi sertifikat hotel. Hesti menatap map itu seperti seekor kucing yang menatap ikan segar, penuh nafsu dan ambisi. Doni mendekat sedikit. Pak, sebenarnya, kalau boleh saya bilang, hotel sebesar itu butuh manajemen yang profesional. Saya bisa bantu mengurusnya, supaya... Pak Darto mengangkat tangan. Belum, katanya tegas. Saya belum selesai bicara. Doni langsung menutup mulut. Wajahnya memerah, bukan karena malu, lebih karena takut kehilangan kesempatan emas. Keserakahan mulai tampak. Hesti mencoba mengambil alih percakapan. Pak, saya mengerti hotel itu untuk Febri. Tapi, bukankah lebih bijak kalau keluarga yang mengurus? Lagi pula Febri itu tidak paham apa-apa soal manajemen perhotelan. Kasihan kalau nanti dia salah ambil keputusan. Pak Darto meliriknya. Tajam. Oh. Nada suaranya datar, tapi cukup menusuk. Hesti tersenyum dipaksakan, menutup rasa serakah dengan akting manis. Maksud saya baik, Pak. Kami hanya ingin membantu Febri. Febri menunduk. Namun hatinya teriris menyaksikan bagaimana ibu mertuanya dengan berani memutarbalikkan niatnya. Doni mengangguk cepat, menambahkan, iya, Pak. Kita, kan keluarga. Kalau hotel itu dipegang orang luar, nanti rugi. Saya bisa jadi direkturnya. Saya siap urus dari besok. Demi Febri, Pak. Kata-kata, demi Febri, terdengar seperti racun manis. Pak Darto memandang keduanya lama. Terlalu lama hingga Doni tampak mulai gemetar. Aku baru duduk 10 menit. Kalian sudah bicara soal siapa mengurus hotel itu. Pak Darto berkata pelan. Namun kata-kata itu terasa seperti palu menghantam lantai. Hesti tertawa kaku. Aduh Pak ini, kami hanya peduli. Peduli pada apa? Potong Pak Darto. Pada Febri? Atau pada nilai hotelnya? Keduanya terdiam. Tak ada jawaban. Yang tersisa hanya suara napas gugup mereka. Keserakahan yang semakin tidak tertahan. Doni akhirnya nekat bicara lagi. Pak, saya suaminya. Harta istri itu otomatis tanggung jawab suami, kan? Jadi, wajar kalau saya urus. Pak Darto menatapnya dingin. Tatapan seorang ayah yang tak sudi melihat anaknya diinjak. Kamu suaminya? Iya. Suara Pak Darto pelan namun tegas. Tapi bukan pemilik hidupnya. Dan bukan penguasa atas hartanya. Doni tercekat. Hesti memotong cepat. Tapi Pak, secara adat, harta anak perempuan setelah menikah harus berada di bawah naungan suami. Pak Darto mengangkat satu alis. Adat mana yang bilang begitu? Atau, itu adat keluarga kalian sendiri? Hesti tak bisa menjawab. Sejenak ruangan kembali sunyi. Lalu Doni mencoba sekali lagi. Lebih memaksa. Pak, saya kan cuma ingin keluarga ini sejahtera. Kalau hotel itu saya kelola, saya janji. Pak Darto mengangkat map yang tadi ditutup Febri, kemudian menepuknya perlahan. Kalian benar-benar tidak sabar, ya? Hesti dan Doni menelan ludah bersamaan. Padahal ini baru kado pertama, ucap Pak Darto sambil tersenyum. Senyum yang kali ini penuh makna gelap. Keserakahan memuncak. Doni tiba-tiba tersenyum kaku. Pak, kalau ada kado lain, boleh diceritakan? Biar kami bisa siapkan diri. Hesti ikut menimpali dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Iya Pak, biar kami sekeluarga bisa merencanakan yang terbaik. Namun mereka lupa satu hal, Pak Darto bukan orang bodoh. Kalian tidak peduli pada Febri,
ucap Pak Darto tiba-tiba. Suaranya tenang, tapi dinginnya terasa sampai tulang. Kalian peduli pada apa yang bisa kalian ambil darinya. Hesti menggigit bibir. Doni mengepalkan tangan. Pak, bukan begitu. Diam. Hanya satu kata, tapi seluruh ruangan bergetar. Sejak saya masuk rumah ini, kalian bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada anak saya. Apa kalian pikir saya tidak melihat bagaimana kalian memperlakukannya setiap hari? Febri terkejut. Dadanya hangat dan sakit sekaligus. Pak Darto menatap Doni. Tatapan itu membuat Doni memalingkan wajah. Dan sekarang, kalian berani memerintah anak saya menyerahkan hotel ini? Bahkan mengancam dia diceraikan? Doni dan Hesti membeku. Pak Darto berdiri perlahan. Suaranya rendah, menahan amarah besar. Kalian pikir saya akan diam saja melihat keserakahan seperti ini? Hesti mulai panik. Pak, kami tidak bermaksud jahat. Tidak bermaksud jahat. Pak Darto mengangkat alis. Kalian bahkan belum tahu kejutan berikutnya. Tapi kalian sudah menunjukkan sifat asli kalian. Ia menatap keduanya satu persatu. Keserakahan kalian hari ini sudah cukup memberi saya alasan untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Febri menelan ludah. Ia merasa dadanya berdebar keras. Ada ketakutan, tapi juga rasa lega. Karena akhirnya, ayahnya melihat segalanya. Ayahnya tahu. Namun ia belum tahu, apakah kejutan kedua yang dimaksud ayahnya akan menyelamatkannya, atau justru menghancurkan Doni dan Hesti jauh lebih keras dari yang bisa ia bayangkan. Yusaid. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan Febri. Setelah kejadian di ruang tamu, di mana Doni dan Hesti memaksa, menuntut, bahkan mengancam status pernikahan hanya demi sebuah hotel yang bukan milik mereka, Febri merasa tubuhnya lunglai dan kepalanya berdenyut hebat. Nafasnya naik turun, dan hatinya penuh luka yang tak sempat ia sembunyikan. Ayahnya, Pak Surya, hanya diam selama kejadian itu berlangsung. Wajahnya tenang, hampir terlalu tenang, seperti seseorang yang sedang menonton sebuah drama yang sudah ia ketahui bagaimana akhirnya. Namun di balik ketenangannya itu, ada sesuatu yang sulit ditebak. Apakah itu amarah, apakah itu kekecewaan, atau justru sebuah rencana yang sedang matang. Ketika Doni dan Hesti akhirnya pulang, masih dengan nada menang, merasa mereka berhasil menekan Febri, keheningan panjang menyelimuti rumah besar keluarga Febri. Ruang tamu yang megah mendadak terasa sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menyerap tekanan suasana. Febri duduk di sofa, menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Ia menahan air mata, tapi tubuhnya bergetar pelan. Ayahnya berjalan mendekat dengan langkah tenang. Febri. Suara lembut itu membuat pertahanan Febri runtuh. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya terisak, napasnya patah-patah. Ayah, aku capek. Aku benar-benar capek. Suaranya pecah. Kenapa mereka begitu serakah? Kenapa mereka pikir mereka bisa memperlakukan aku seperti ini? Pak Surya duduk di samping Febri. Ia tidak langsung menyahut. Ia menepuk pelan bahu putrinya, memberikan waktu agar tangis itu keluar sepenuhnya. Menangislah dulu, katanya pelan. Menangis tidak membuatmu lemah. Febri menangis cukup lama. Bahkan setelah suaranya melemah, isakannya masih tersisa. Ia merasa lega sedikit, namun luka itu tetap ada. Ketika ia mulai tenang, ayahnya mengangsurkan sapu tangan. Febri, ucap Pak Surya, apa kamu pikir ayah memberi hotel itu tanpa alasan? Febri mengangkat kepala perlahan. Ia mengerjap, bingung. Apa maksudnya? Yah? Pak Surya tersenyum kecil. Ayah sudah lama mengamati bagaimana Doni memperlakukanmu. Setiap kali kamu berusaha menyembunyikan luka, ayah tahu. Setiap kali kamu bilang semuanya baik-baik saja, ayah bisa melihat dari matamu bahwa itu bohong. Kamu mencoba menjaga pernikahanmu sendirian. Febri terdiam, bibirnya bergetar. Ia mencoba memalingkan wajah karena malu ketahuan menyembunyikan banyak hal dari ayahnya. Dan hari ini, lanjut Pak Surya, ayah akhirnya melihat langsung betapa rendahnya mereka memandangmu. Febri menggigit bibir. Rasa sakit itu kembali naik. Pak Surya kemudian berdiri, berjalan ke arah meja di dekat jendela. Dari laci ia mengambil satu map coklat tebal.
Febri memandangnya dengan bingung. Ayah mau menunjukkan sesuatu. Ia membuka map itu di atas meja kecil, menata beberapa berkas formal dan beberapa lembar fotokopi dokumen. Febri mengusap sisa air matanya dan berdiri perlahan, mendekati ayahnya. Apa itu? Pak Surya menatapnya lama. Ini, katanya, adalah bagian dari rencana ayah. Febri mengerutkan kening. Di dalam map itu terdapat dokumen formal dengan stempel notaris. Sebuah berkas bertulisan perjanjian pengelolaan aset. Beberapa foto bangunan besar yang tampak seperti proyek industri. Dan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ayah, kenapa ini semua? Tanya Febri. Pak Surya menarik napas panjang. Hotel itu bukan satu-satunya hadiah yang ayah siapkan, ujarnya pelan. Hari ini, ketika ayah mendengar sendiri bagaimana mereka berbicara, ayah memutuskan bahwa sudah waktunya. Waktunya apa, Yah? Pak Surya menatap putrinya dengan tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan seorang ayah yang tersenyum, tapi penuh perhitungan dan ketegasan. Waktunya ayah menunjukkan bahwa kamu bukan perempuan lemah yang bisa mereka injak-injak. Dan bahwa keluarga kita bukan keluarga yang bisa mereka manfaatkan seenaknya. Febri menelan saliva yang terasa sangat berat. Ayah sudah lama menduga bahwa ibu mertua dan suamimu hanya memanfaatkan kesabaranmu. Karena itu, ayah melakukan sedikit penyelidikan. Sedikit penyelidikan? Ulang Febri, matanya membesar. Pak Surya mengangguk santai seolah hal itu benar-benar biasa. Ayah menyewa orang untuk mengecek bisnis Doni, finansial keluarganya, hutang-hutang mereka, dan semua hal lain yang selama ini tidak kamu lihat. Tubuh Febri langsung tegang. Ia memandang ayahnya dengan campuran terkejut dan takut. Ayah, kenapa harus sejauh itu? Karena ayah ingin memastikan kamu tidak terjebak di dalam rumah tangga yang hanya akan memanfaatkanmu. Pak Surya berkata tegas. Dan hasilnya, menyedihkan, tapi tidak mengejutkan. Febri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Surya mengambil beberapa lembar kertas, menyerahkannya kepada Febri. Lihat ini. Dengan tangan bergetar, Febri mulai membaca. Di halaman pertama tertulis, Laporan keuangan tidak resmi Doni Priantara. Total hutang pribadi, 2,8 miliar rupiah. Total hutang keluarga mertua, atas nama Hesti 4,3 miliar rupiah. Febri terbelalak. Tangannya hampir gemetar menjatuhkan kertas itu. Apa? Dari mana angka sebesar itu? Pak Surya menatapnya dalam-dalam. Dari gaya hidup mereka yang besar pasak daripada tiang. Dari usaha suamimu yang sebagian sudah diam-diam digadaikan. Dari ambisi Hesti yang tidak ada batasnya. Febri tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya tercekat. Doni tidak pernah bilang apapun. Tidak sama sekali. Tentu saja tidak, sahut Pak Surya. Orang seperti Doni tidak punya keberanian untuk jujur, tapi punya keberanian untuk memaksamu menyerahkan milikmu. Febri terpaku. Baru sekarang semua kelakuan Doni selama setahun terakhir terasa masuk akal. Kenapa ia mulai sering uring-uringan? Kenapa ia selalu membutuhkan uang? Kenapa ia semakin menekan Febri untuk meminta bantuan pada keluarganya? Ayah? Suara Febri hampir tidak terdengar. Apa mereka ingin hotel itu untuk menutupi hutang? Pak Surya mengangguk pelan. Betul. Dan mereka tidak hanya ingin itu. Ia mengambil dokumen lain. Masih ada yang lebih buruk. Febri membaca halaman berikutnya. Doni pernah mencoba mengajukan pinjaman atas nama Febri. Ditolak karena memerlukan tanda tangan istri. Febri membekap mulutnya. Matanya membesar penuh syok. Jadi, selama ini dia bukan hanya kasar, tapi juga ingin memakai namaku untuk hutang. Pak Surya mengangguk. Karena itu ayah menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan semua ini. Dan malam ini, semua kebusukan itu akhirnya keluar ke permukaan. Ayah tahu mereka akan serakah. Ayah sengaja memberikan hotel itu sebagai tes. Dan ternyata benar. Seketika mereka menganggap itu milik mereka. Febri merinding. Ayah, suaranya pelan. Apa ayah marah? Pak Surya tersenyum. Namun senyum itu dingin. Sangat dingin. Ayah tidak marah, katanya. Ayah menghitung. Febri bergidik. Dan sekarang, ayah akan menunjukkan rencana balasan ayah.
Pak Surya mengambil flash disk hitam itu dan menyerahkannya pada Febri. Di dalam ini, katanya, ada rekaman suara yang ayah dapat dari alat yang sengaja ayah tempatkan di ruang tamu sebelum kalian datang. Rekaman saat suamimu dan ibunya mengancammu. Febri terhenyak. Rekaman? Ancaman tadi? Iya. Sampai detail? Tanya Febri dengan suara melemah. Setiap kata, jawab Pak Surya datar. Termasuk kalimat, besok hotel itu kami yang urus. Kalau kamu tak mau, kamu mau jadi janda? Hah? Febri tersentak kuat, seolah kalimat itu kembali menampar pipinya. Ia meremas flash disk itu dengan kedua tangan. Kenapa ayah melakukan ini? Pak Surya menatapnya lembut. Untuk melindungimu. Febri menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh lagi. Kali ini bukan karena sakit, tetapi karena mendapat perlindungan yang selama ini ia takutkan tidak ada. Ayah sudah menyiapkan langkah hukum. Jika mereka mencoba berbuat macam-macam. Termasuk pengalihan aset yang membuat hotel itu tidak bisa disentuh siapapun selain kamu. Febri memandang ayahnya, terkejut sekaligus bingung. Hotel itu sudah sah milik aku? Bukan hanya sah, jawab Pak Surya, tapi kamu juga tidak perlu mengurusnya bila kamu tidak mau. Febri memicingkan mata. Maksud ayah? Pak Surya tersenyum lebar. Kamu hanya melihat satu hadiah hari ini, padahal sebenarnya masih ada 3 hadiah lain yang ayah siapkan. Dan salah satunya akan membuat ibu mertuamu dan Doni tidak hanya syok, tapi mungkin sampai tidak bisa tidur bermalam-malam. Febri terpaku. Jantungnya berdegup. Ia belum berani bertanya apa hadiah itu. Dan ayahnya hanya menutup map, berdiri, lalu menepuk lembut kepala Febri. Besok, katanya pelan namun penuh makna. Ayah akan mengumumkannya. Dan saat itu terjadi, Hesti dan Doni akan tahu bahwa mereka salah besar ketika mencoba meremehkan anak ayah. Febri terdiam. Rumah mendadak terasa begitu sunyi. Namun sunyi yang berbeda. Bukan kosong, tapi penuh tanda tanya, penuh misteri, penuh ancaman halus. Ayah. Ia berbisik, apa yang ayah siapkan sebenarnya? Pak Surya menoleh, tersenyum tipis. Kejutan, jawabnya. Kejutan yang akan membuat ibu mertua dan suamimu bergetar sampai lutut mereka melemah. Dan tanpa menjelaskan apapun lagi, ayahnya berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Febri berdiri sambil memegang flash disk hitam itu erat-erat. Dengan satu pertanyaan besar di dalam benaknya. Apa sebenarnya yang sedang ayah siapkan? Dan seberapa besar kehancuran yang akan menimpa Doni dan Hesti? Pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk menerobos masuk melalui jendela besar kamar Febri. Namun hati Febri terasa campur aduk antara tegang, takut, dan bingung. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Kalimat ayahnya terus terulang di kepalanya seperti gema yang tidak mau berhenti. Besok ayah akan mengumumkannya. Dan saat itu terjadi, mereka akan bergetar sampai lutut mereka melemah. Apa yang ayah siapkan? Apa kejutan yang lebih besar dari hotel senilai 250 miliar? Apa yang membuat ayah begitu yakin bahwa Hesti dan Doni akan terguncang? Semakin Febri memikirkannya, semakin besar rasa takutnya, tetapi juga semakin kuat rasa penasaran yang menekan dadanya. Ia memandang jam dinding, pukul 7.18 pagi. Ayahnya jarang bangun sepagi ini. Namun sejak subuh ia sudah mendengar suara langkah ayahnya di ruang kerja. Seolah Pak Surya benar-benar menyiapkan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Febri merapikan kerudungnya, menarik napas panjang, lalu keluar dari kamar. Di meja makan, ayahnya sudah duduk sambil memandangi secangkir kopi hangat. Wajahnya tenang seperti biasa, tetapi ada kilatan wibawa yang lebih tajam hari ini. Kilatan seorang pria yang sedang siap mengungkap kebenaran besar. Pagi, yah? Sapa Febri pelan. Pak Surya mengangguk. Duduklah. Nah, kita sarapan dulu sebelum semuanya dimulai. Kalimat itu saja sudah membuat jantung Febri berdetak lebih cepat. Semalam ayah tidak menjelaskan apapun, kata Febri setelah duduk. Aku benar-benar penasaran. Yah? Apa ayah ingin membeberkan sesuatu pada Doni dan Hesti? Ayahnya meletakkan cangkir kopi, menautkan jari-jari kedua tangannya, lalu menatap Febri dengan mata yang dalam dan penuh ketenangan. Hari ini bukan tentang Doni dan Hesti saja, Febri. Ini tentang dirimu. Tentang apa yang sebenarnya berhak kamu ketahui. Hah? Febri mengerutkan alis.
Kak, kenapa tentang aku? Ada beberapa hal yang selama ini ayah sembunyikan, jawab Pak Surya tenang. Bukan karena ayah ingin merahasiakannya, tapi karena waktu yang belum tepat. Darah Febri seperti berhenti mengalir. Ayah, apa maksudnya? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan mengambil satu map hitam dari meja samping, map yang berbeda dari yang semalam. Setiap keluarga punya rahasia, Febri, katanya pelan. Dan sebagian rahasia itu ada untuk melindungi seseorang. Febri menelan ludah. Tangannya meremas ujung bajunya tanpa sadar. Kamu pasti heran, lanjut Pak Surya. Kenapa ayah bisa membangun hotel semegah itu untuk hadiah ulang tahunmu? Kenapa ayah bisa menyiapkan 2, 3 kejutan besar sekaligus? Dan kenapa ayah bisa bersikap tenang dan terencana menghadapi keserakahan mereka? Febri mengangguk pelan. Ia memang tidak pernah terlalu mendalami dari mana kekayaan ayahnya berasal. Ayahnya selalu berkata bisnisnya berkembang baik, dan Febri hanya percaya karena memang sejak kecil hidupnya berkecukupan. Namun pagi ini, nada suara ayahnya terasa berbeda. Kamu harus tahu sesuatu, Febri, ujar ayahnya serius. Sesuatu tentang keluarga kita, tentang ibumu, dan tentang masa kecilmu. Hati Febri langsung mencelos. Kenapa? Bicara soal ibu. Pak Surya menarik napas panjang, sangat panjang. Karena inilah waktunya kamu tahu bahwa semua yang ayah lakukan selama ini, termasuk menyiapkan kejutan untuk membuat Doni dan ibunya tersadar, berkaitan dengan masa lalu keluarga ini. Masa lalu yang sengaja ayah tutupi agar kamu hidup tenang. Febri mendekat sedikit. Yah, apa yang ayah sembunyikan? Pak Surya membuka map hitam itu dan mengeluarkan beberapa dokumen lama, foto-foto, dan satu surat yang sudah menguning. Yang pertama ia serahkan adalah sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda berwajah lembut, tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Febri ternganga. Ibu, ini fotonya waktu muda. Pak Surya mengangguk. Itu kamu dalam gendongannya. Febri menatap foto itu sangat lama. Ia merasakan dadanya hangat, namun juga pilu. Ayah, ini kenapa? Perhatikan tulisan di belakang fotonya, pinta ayahnya. Febri membalik. Ada tulisan tangan halus yang berbunyi. Untuk Febri, ketika dewasa. Ketahuilah bahwa ayah dan ibu selalu mencintaimu, bahkan ketika dunia berusaha merenggut segalanya dari kita. Febri membeku. Dunia merenggut. Apa maksudnya? Pak Surya mengambil surat menguning itu. Surat ini ditulis ibumu sebelum beliau sakit. Ibumu selalu tahu bahwa ada pihak-pihak yang berniat buruk pada keluarga kita. Ada alasan kenapa ayah membesarkanmu dengan proteksi ketat. Kenapa ayah jarang menunjukkan siapa kita sebenarnya di depan orang luar. Febri semakin bingung. Pihak buruk? Siapa? Untuk apa? Ayah akan jelaskan satu persatu, ucap Pak Surya. Tapi sebelum itu, ayah ingin kamu tahu bahwa semua ini, termasuk kekayaan keluarga kita, termasuk bisnis-bisnis yang kamu kira hanya usaha biasa, semuanya lebih besar dari yang kamu bayangkan. Febri menatap ayahnya tanpa berkedip. Lebih besar? Seberapa besar? Yah? Pak Surya menautkan jemarinya di atas meja. Hotel 250 miliar itu, katanya pelan namun sangat tegas, bukanlah bisnis terbesar keluarga kita. Hanya satu dari puluhan aset. Febri membeku. Apa? Puluhan? Ayah tidak pernah memamerkannya, lanjut Pak Surya, karena ibumu tidak suka kemewahan mencolok. Namun kebenaran yang harus kamu tahu adalah, ia berhenti sejenak. Kamu bukan hanya pewaris satu hotel, Febri. Jauh dari itu. Febri hampir tidak bisa bernapas. Kamu adalah pewaris legal dari 15 perusahaan besar, 8 diantaranya berada di luar negeri. Semuanya atas nama ibumu, yang selama ini sengaja ayah rahasiakan untuk menjaga keamanan keluargamu. Febri merasakan dunia berputar. Aku? Pewaris? Apa? Suara Febri bergetar, seperti ia sedang bermimpi dan tidak bisa bangun. Pak Surya melanjutkan dengan sangat hati-hati. Ada alasan besar kenapa ayah tak pernah memberitahumu. Karena setelah ibumu meninggal, ada banyak pihak yang ingin mengambil alih aset-aset itu. Mereka mencoba menggugat, menipu, bahkan menyuap orang dalam. Ayah harus membuat identitasmu sesederhana mungkin agar tidak ada yang mengganggu.
Febri memegang dadanya, napasnya kacau. Ayah, ini terlalu banyak. Namun ayahnya belum selesai. Kamu sekarang paham, katanya dalam. Kenapa ayah diam saja ketika Doni dan ibunya berlaku semena-mena? Karena ayah ingin melihat apakah mereka mencintaimu atau hanya mengincar hartamu. Dan semalam, jawabannya jelas. Dan Febri, lanjut ayahnya perlahan, itu baru sebagian dari kebenaran. Febri tertegun. Masih ada yang lebih besar. Pak Surya mengangguk. Ada satu fakta besar lain. Sesuatu yang bahkan lebih dahsyat dari semua harta warisanmu. Fakta yang akan membuat Doni dan ibunya tidak hanya bergetar, tapi mungkin berlutut. Febri memandang ayahnya, kali ini bukan dengan air mata, melainkan dengan ketegangan yang nyaris menusuk. Ayah, bisiknya, apa fakta itu? Pak Surya berdiri, menatap Febri dengan sorot mata yang penuh ketegasan dan rahasia besar. Kita tunggu mereka datang dulu, katanya. Karena fakta itu akan ayah ungkap langsung di depan Doni dan ibunya. Febri tercekat. Jantungnya berdetak seperti dipukul dari dalam. Ayah, apa yang ayah sembunyikan? Yang bahkan Doni dan Hesti harus tahu langsung. Pak Surya menatap jauh ke arah jendela. Fakta bahwa posisi keluarga kita jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Dan pagi itu menjadi permulaan dari semua rahasia besar yang akan terbongkar, satu demi satu. Pagi menjelang siang itu, suasana rumah Febri terasa berbeda. Lebih tegang, lebih sunyi, dan entah kenapa seperti sedang menahan ledakan besar yang siap meletus kapan saja. Hawa di ruang tamu terasa dingin walaupun AC tidak menyala. Bahkan suara jam dinding yang biasanya tak terdengar, kini seakan berdetak lebih keras dari biasanya. Febri berdiri di depan pintu kamarnya, menatap ke bawah, ke arah ruang tamu di mana ayahnya sedang duduk dengan wajah datar. Seperti seorang hakim yang sedang menunggu dua terdakwa masuk ke ruang sidang. Hari ini, semua akan mulai terbuka. Itu yang terus terngiang di kepala Febri sejak pagi. Pak Surya duduk tenang di sofa, mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan yang jarang ia pakai, yang hanya digunakan ketika ia hendak melakukan sesuatu yang penting. Tatapannya lurus ke depan, seakan ia sudah menyiapkan semua kata-kata yang akan ia lontarkan. Febri menelan ludah. Dari luar, suara motor berhenti. Disusul suara langkah terburu-buru. Lalu pintu dibuka tanpa mengetuk, seperti biasa, dan muncullah Hesti dengan raut wajah penuh keyakinan diri, namun menyisakan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Doni menyusul di belakangnya, dengan wajah yang dibuat senormal mungkin meski sorot matanya berkedip terlalu cepat. Oh, sudah siap ya, Pak? Hesti bertanya sambil berusaha tersenyum, padahal nada suaranya bergetar halus. Saya dengar Bapak mau jelaskan rencana hari ini. Rencana? Mereka benar-benar yakin sedang menunggu pembagian tugas mengelola hotel. Doni menambahkan, iya, Pak. Saya sudah kosongkan jadwal. Saya sudah siap ke lokasi hotel kapan saja. Kalau perlu, saya langsung bertemu manajer hari ini. Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya mempersilakan dengan tangannya. Silakan duduk. Nada suaranya terlalu tenang. Terlalu dalam. Terlalu mengintimidasi. Hesti dan Doni saling pandang sebelum duduk bersisian. Febri turun perlahan dari tangga, duduk di samping ayahnya. Tangannya gemetar sedikit, tapi ayahnya menepuk punggung tangannya pelan, seakan memberi sinyal bahwa semuanya akan baik-baik saja. Atau setidaknya, Febri akan baik-baik saja. Tidak untuk Doni, dan jelas tidak untuk Hesti. Ketegangan mulai memuncak. Jadi, kalian datang, ucap Pak Surya. Suaranya tetap datar. Bagus. Karena apa yang akan ayah sampaikan, penting bagi kita semua. Hesti tertawa gugup. Tentu, Pak. Kami memang menunggu penjelasan Bapak soal hotel itu. Apalagi, ya, hotel sebesar itu perlu keputusan cepat. Pak Surya tidak merespons. Ia hanya menatap mereka lama. Terlalu lama hingga Doni mulai gelisah di kursinya. Kalian masih mengira kita akan membahas pembagian tugas mengurus hotel? Tanya Pak Surya tiba-tiba. Doni tercekat. Hesti menelan ludah. Bukannya begitu, Pak? Kan hotel itu kado ulang tahun untuk Febri. Tapi, ya, tentu butuh orang berpengalaman yang mengurus. Pak Surya memotong. Hotel itu tidak akan kalian urus. Kalimat itu turun seperti palu godam. Doni berkedip cepat. Loh,
Tapi saya... Diam dulu, Doni. Dengarkan sampai selesai. Doni langsung membisu. Pak Surya duduk sedikit tegak, mencondongkan tubuh ke depan. Ada hal yang perlu kalian tahu. Dan sudah terlalu lama ayah membiarkan semuanya berjalan seolah tidak ada yang salah. Hesti mencoba tersenyum kecil. Aduh Pak, kalau ini soal kejadian semalam, kami hanya hilaf. Maklum, kaget. Siapa juga yang tidak terkejut dapat kabar hotel 250 miliar? Kami cuma ingin bantu. Bantu? Pak Surya berdecak pelan. Bantu merampas. Maksudmu? Hesti langsung pucat. Pak, jangan begitu. Kami tidak bermaksud. Cukup. Satu kata, tapi intensitasnya membuat Hesti membungkam bibirnya sendiri. Pernyataan pertama yang mengejutkan. Pak Surya mengambil satu map hitam dari atas meja, map yang pagi tadi ditunjukkan kepada Febri. Kalian pikir kalian mengenal keluarga kami. Kalian pikir Febri hanyalah gadis biasa yang beruntung menikah dengan Doni. Doni mengerutkan alis, tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Hesti menatap map itu dengan rasa ingin tahu, tapi juga dengan kecemasan. Kalian hanya tahu apa yang kalian lihat, lanjut Pak Surya, bukan apa yang sebenarnya berada di baliknya. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa dokumen tebal dan beberapa foto. Seharusnya aku tidak perlu membeberkan ini sekarang. Tapi keserakahan yang kalian pertontonkan semalam, sudah cukup menjadi alarm bahwa kebenaran harus muncul. Hesti mengedip, matanya melebar. Kebenaran apa, Pak? Pak Surya menatap tepat ke arah mereka. Kalian tidak tahu siapa Febri sebenarnya. Doni langsung merasa ada jarum menusuk dadanya. Apa? Maksudnya? Febri bukan hanya penerima hadiah hotel itu, lanjut Pak Surya tenang. Ia adalah pewaris sah dari 15 perusahaan besar, 8 di antaranya berada di luar negeri. Kursi tempat Doni duduk seakan bergeser sendiri, karena tubuhnya mundur refleks. Hesti tersentak, wajahnya berubah putih pasi. Apa? Perusahaan besar? 15? Pak Surya tidak berhenti. Ya, dan itu baru sebagian. Febri menunduk. Ia masih belum sepenuhnya bisa percaya bahwa rahasia sebesar itu kini terbuka begitu saja. Doni menatap Febri seperti baru melihat sisi lain istrinya yang sama sekali tidak ia kenal. Tapi itu belum apa-apa. Kejutan besar kedua mulai muncul. Kalian kira hanya hotel itu saja yang berharga bagi Febri? Ujar Pak Surya sambil menatap tajam ke arah Doni. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Pak Surya mengambil lembaran lain. Kalian tahu 5 gedung tinggi di pusat kota yang namanya sering muncul di berita bisnis? Doni menelan ludah. Iya, yang nilai investasinya triliunan itu? Pak Surya mengangguk. Salah satunya, atas nama almarhumah istriku, Ibu Febri. Doni hampir terjatuh dari kursi. Hesti memegang dadanya. Ya Allah. Dan, Pak Surya menatap mereka lebih dalam. Suaranya merendah namun mengguncang. Mulai hari ini, seluruh aset yang berada atas nama ibunya, resmi mulai dialihkan ke nama Febri. Doni langsung bangkit berdiri tanpa sadar. Pak, tunggu dulu, ini tidak masuk akal. Kenapa baru sekarang? Kenapa? Kenapa saya tidak tahu? Pak Surya tidak terkejut sedikit pun. Ayahmu tidak tahu. Keluargamu tidak tahu. Karena memang tidak perlu tahu. Hesti bersuara, kali ini lirih dan penuh ketakutan. Bapak, maksudnya Febri sekarang, pemilik, semua itu? Betul. Hening panjang menyeruak. Doni menatap Febri, bukan sebagai istri, tetapi sebagai harta bergerak yang baru saja ia sadari nilainya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun celah itu tidak luput dari mata Pak Surya. Ia menatap Doni dengan tatapan dingin seperti baja. Dan Doni, mulai hari ini kamu tidak bisa menginjak Febri sesuka hatimu lagi. Doni gemetar. Pak, saya tidak pernah. Saya sayang sama Febri. Sayang? Pak Surya mengangkat alis. Sayang setelah tahu dia pewaris triliunan rupiah? Doni tidak menjawab. Hesti menunduk. Wajahnya pucat. Pak Surya berdiri perlahan. Gerakannya tenang, namun auranya menyelimuti seluruh ruangan. Ini baru awal, katanya pelan.
namun mengancam seperti petir sunyi. Ayah belum menyampaikan kebenaran terbesar. Doni mengangkat wajah. Kak, kebenaran apa lagi? Pak Surya menatap Febri sejenak, memberi isyarat halus. Lalu menatap Doni dan Hesti dengan pandangan yang sangat tajam. Kebenaran yang akan membuat kalian mengerti bahwa kalian tidak pernah berada di posisi untuk mengancam anak saya. Hawa ruangan turun drastis. Febri menahan napas. Doni memegangi sandaran kursi seperti ingin tetap berdiri. Hesti menggenggam tasnya erat-erat. Pak Surya berkata sangat pelan, tetapi suaranya menghantam seperti halilintar. Kalian pikir keluarga kalian tinggi? Kalian pikir kalian bisa memaksa anak saya menyerahkan hotel itu? Ia kemudian mengeluarkan satu dokumen terakhir dan berkata, kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalimat itu, pendek, tenang, namun mengguncang, menjadi awal dari konflik besar yang akan mulai menggelinding, dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya setelah bab ini.